Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dunia Filsafat. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai filsafat manusia. Jadi memikirkan tentang subjek manusia, baik itu pikirannya, biologisnya, dan tentu saja adalah mengenai pengalaman manusia, mengenai dirinya, mengenai pengalaman bersama masyarakat, pengalaman membentuk budaya. Dan pada sisi ini manusia akan dicari esensinya tentang kediriannya. Dan ketika dia menemukan kediriannya, katakanlah kediriannya itu adalah pikirannya, kesadarannya, juga kehendaknya. Lalu bagaimana dia menghadapi kehidupan ini? Beberapa filsuf menjelaskan mengenai esensi manusia, misalnya Heidegger, bahwa esensi dari manusia itu adalah dia itu memahami tentang keberadaan dirinya, dia sebagai dasein yang selalu terlintas di dalam pikirannya dan harus dia upayakan untuk menghayati faktisitas keterlemparan dirinya di dunia ini. Selain itu, manusia juga berhadapan dengan suatu keadaan, suatu peristiwa yang harus dia maknai. Karena suatu keberadaan apabila tidak dimaknai itu akan menjadi sesuatu yang hampa. Apakah manusia mengalami suatu kehampaan karena ini tidak mendapatkan suatu pemaknaan, tidak mendapatkan suatu nilai pragmatisme atau suatu kegunaan di dalam hidupnya? Tentu saja manusia memiliki tingkatan di dalam memahami, di dalam merasakan tentang suatu kegunaan. Seseorang memiliki mendapatkan manfaat dari suatu kegunaan, tapi suatu ketika dia mengalami suatu kebosanan mungkin atau kehampaan, maka apa makna hidup ini? Gitu. Belum lagi manusia dihadapkan dengan suatu keadaan yang membuatnya mengalami tragedi sepanjang hidupnya. Dari kecil atau sampai besar dia mengalami suatu peristiwa yang sangat tidak menyenangkan. Kemiskinankah, ketidakadilankah, ketidakcukupan di dalam hidup, itu adalah suatu pemaknaan. Bahkan berhadapan dengan suatu kontradiksi di dalam praktek beragama, ini kan menjadi sesuatu yang sangat membingungkan, bahkan menjadi sesuatu yang dikatakanlah ambiguitas. Nah, di sini makna menjadi penting. Manusia hidup dengan berbagai hal, dengan harta, benda, kekuasaan, tapi apabila itu tidak bermakna, bagaimana manusia akan menjalaninya? Tentu saja ini sangat akan membingungkan, ya. Bagaimana mungkin mereka yang memiliki kehidupan yang menyenangkan tapi mereka hampa hidupnya? Tentu saja di sini ternyata bahwa setiap orang itu ketika dia sudah mendapatkan kenikmatan di dalam hidup, mencapai suatu posisi yang tertinggi, mendapatkan suatu pencapaian dalam karirnya, dia akan mengalami suatu kebosanan, kehampaan, atau merasa dirinya stagnan. Ini adalah persoalan pemaknaan. Sehingga memang kehidupan ini bukan hanya memahami tentang eksistensi, tapi bagaimana melakukan sesuatu yang disebut koeksistensi. Ya, berkomitmen terhadap hidup ini dan menciptakan suatu makna, bahkan memberikan makna kepada orang lain. Ini dia hanya memaknai dirinya sendiri, maka dia akan menjadi soliter, misal seperti Nietzsche gitu kan. Dia membangun suatu fondasi tentang subjek diri yang otonom, tapi itu tentu saja belum tentu bisa memberikan perubahan kepada masyarakat yang banyak, sehingga memberikan suatu kesadaran, memberikan suatu pemaknaan terhadap kehidupan dan membuat kehidupan orang lain lebih bermakna. Itu sungguhnya suatu yang sangat